Selamat datang kembali di sesi telaah mendalam kita. Nah, hari ini kita mau gali satu pertanyaan yang fundamental banget ya dan sering kepikiran. Siapa sih aku sebenarnya? Pertanyaan besar itu. Iya kan? Kita akan coba telusuri bareng-bareng panduannya dari bab 2 materi yang Anda bagikan, buku What We Value karya Emily Falk. Buku ini kan bahas soal persimpangan antara neuroscience, pilihan hidup, sama apa yang kita anggap penting gitu. Betul. Kompleks tapi relevan banget. Nah, misi kita kali ini tuh ngebongkar gimana sih pemahaman kita soal diri sendiri, identitas kita itu ternyata ikut ngebentuk keputusan-keputusan kita. Dan yang lebih seru lagi, gimana kita bisa ya sedikit banyak ngendaliin proses ini. Oke. Ada cerita menarik banget di sini soal Jenny Slate. Itu loh, komedian yang nemuin suaranya lagi secara ya harfiah dan kiasan lewat karakter Marcel the Shell. Anda pernah nggak sih ngerasa kayak harus pakai topeng jadi orang lain gitu biar diterima atau biar sukses? Wah, sering itu kayaknya ya. Nah, ini salah satu inti yang bakal kita kupas nih. Tentu. Dan di balik pertanyaan personal itu, sebenarnya ada mekanisme otak yang menarik banget buat dibahas. Konsep kuncinya itu apa yang disebut sistem relevansi diri. Sistem relevansi diri, oke. Anggap aja ini semacam radar internal di otak kita. Dia terus-terusan nanya, ini info, situasi, atau pilihan ini relevan nggak ya buat saya? Gitu. Mhm. Dan sistem ini ternyata kerjanya dekat banget, bahkan bisa dibilang tumpang tindih sama sistem nilai kita. Bagian otak yang nentuin, ini bagus nggak? Berharga? Pengen nggak? Oh, jadi nyambung banget ya antara ini gue sama ini bagus. Banget. Dan penting nih buat diingat, ini bukan cuma teori ngawang-ngawang loh. Ini tuh ya mesin biologis yang terus-terusan ngaruhin cara kita lihat dunia dan bertindak. Tiap hari. Oke. Mari kita mulai deh pakai contoh nyata dari sumber Anda. Kisah Jenny Slate tadi. Dia kan komedian, aktris. Di awal karirnya tuh dia ngerasa ada tekanan gede banget buat nampilin citra tertentu. Iya, di dunia komedi waktu itu ya. Betul, citra yang keren itu kan yang kayak cuek aja, nggak terlalu peduli gitu. Nah, dia tuh bergumul, mikir gimana caranya ya biar kelihatan cuek aja, padahal aslinya dia tuh orangnya perasa banget, peduli banget. Bertolak belakang ya. Iya, perasaan ini, pergulatan internal ini bikin dia ngerasa ada yang salah sama dirinya. Kayak ngerasa gagal gitu karena nggak cocok sama cetakan yang ada. Nah, ini ilustrasi yang kuat banget ya. Gimana sistem relevansi diri kita itu bisa jadi sumber tekanan. Jadi ketika ada semacam jurang gitu, antara siapa kita sebenarnya atau siapa yang kita rasa sebagai diri kita, sama siapa yang kita coba tampilkan. Nggak nyanggung gitu ya. Iya, otak kita tuh deteksi, ada ketidakselarasan. Dan nyoba jadi orang lain itu capek banget loh. Secara kognitif, emosional, sistem relevansi diri kita itu kayak ngirim sinyal. Ini bukan lu, nggak otentik. Nah, rasa nggak nyaman atau bahkan rasa gagal kayak yang Jenny alamin itu seringkali ya hasil dari konflik internal ini. Otak kita tuh intinya nggak suka bohong sama diri sendiri. Masuk akal banget. Terus di tengah perasaan tertekan gitu, muncul momen nggak terduga, dia lagi di kamar hotel sempit sama temen-temennya, di acara nikahan gitu. Spontan aja keluar suara kecil, serak kayak suara anak kecil gitu dari mulutnya. Oh, itu awal mulanya ya? Iya, suara itu tuh kayak ekspresi perasaan kecil, sesak yang lagi dirasain pas itu. Anehnya, meskipun itu bukan suara normalnya dia, suara itu kerasa dia banget. Jujur banget sama perasaannya saat itu. Dan yang penting, suara itu bikin teman-temannya ngakak. Nah, momen spontanitas itu jadi semacam katalisator ya, pemicu. Bareng pasangannya waktu itu, Dean Fleischer Camp. Mereka ngembangin suara itu jadi karakter. Marcel the Shell, si kerang kecil, mata satu, pakai sepatu pink. Lucu banget sih itu. Iya. Dan yang bikin Marcel menarik banget, kayak yang disorot di sumber Anda, itu kejujurannya, yang polos gitu, sama penerimaan dirinya yang total. Ada kutipan bagus di situ kan, pas ada yang komen soal ukuran kepalanya, Marcel cuma jawab, dibandingin sama apa? Iya. Itu bukan cuma lucu, tapi itu sikap hidup. Nerima diri apa adanya, nggak usah banding-bandingin. Dan ternyata, bener kan, dunia nerima Marcel dengan tangan terbuka. Suksesnya karakter ini bikin Jenny lega banget. Dia nemuin sesuatu yang penting banget pas kerjanya selaras sama ekspresi dirinya yang paling jujur. Meskipun aneh atau nggak biasa, dia nggak cuma lebih happy,
tapi juga sukses. Sukses yang dulu susah banget dia capai pas nyoba jadi orang lain, kayaknya nemu kunci yang pas gitu. Tepat sekali. Pengalaman Jenny ini nunjukin dengan jelas banget betapa eratnya kaitan antara relevansi diri sama sistem nilai di otak. Jadi ketika suatu aktivitas atau pilihan atau cara berekspresi kerasa gue banget gitu ya, Mm-mm. otak kita cenderung ngasih label bagus atau bernilai tinggi. Nah, keselarasan antara ini aku sama ini baik, inilah yang ngasilin perasaan puas, ngalir, dan seringnya kayak kasus Jenny, bawa hasil positif di dunia luar. Ini bukan sihir, tapi ya neurobiologi yang bekerja. Oke, ini makin dalam nih ke mekanisme otaknya. Gimana sih sebenarnya otak itu ngelacak apa yang relevan sama diri? Sumber Anda nyebutin ada area otak tertentu ya di bagian depan gitu yang aktif banget dalam proses ini. Area ini terus milah-milah info sama pengalaman berdasarkan relevansinya buat si aku. Betul. Penulis buku ini, Emily Falk, dan timnya bahkan ngelakuin penelitian yang menarik banget. Nyoba membedah hubungan ini. Mereka pakai pemindahan otak, MMRI itu, buat lihat apa yang terjadi pas orang diminta ngerjain dua tugas beda. Oke, tugasnya apa aja tuh? Tugas pertama itu soal relevansi diri. Kata sifat ini, misalnya kreatif, pemalu, ngegambarin Anda nggak? Tugas kedua soal nilai. Kata sifat ini secara umum dianggap positif atau negatif. Mereka pengen tahu ada nggak sih area otak yang beda buat aku sama baik. Wah, seru nih hasilnya. Berhasil nggak mereka misahin itu? Nah, disinilah temuan kuncinya. Ternyata susah banget misahin keduanya di tingkat aktivitas otak. Area yang aktif pas seseorang mikir, ini gue bukan ya, itu sebagian besar sama dengan area yang aktif pas mereka nilai, ini bagus nggak ya? Oh, jadi tumpang tindih banget ya? Iya, seolah-olah di level dasar, otak kita tuh punya bias buat nganggep apa yang berkaitan sama diri kita itu ya cenderung baik atau bernilai. Ada semacam efek positif diri gitu, yang udah tertanam di cara kerja otak kita. Wow, jadi konsep aku dan baik itu hampir nyatu gitu ya di otak kita. Ini pasti dampaknya gede banget di kehidupan sehari-hari. Gimana bias ini main peran dalam pilihan-pilihan kita? Implikasinya luas banget. Bias mirip saya ini artinya kita secara alami lebih tertarik sama hal-hal, ide, atau bahkan orang yang kerasa sejalan sama identitas kita. Sumber Anda ngasih contoh bagus soal iklan ransel. Oh iya, gimana tuh contohnya? Misalnya ada dua tipe orang nih. Tipe pengikut hati, yang mentingin perasaan, ekspresi diri. Sama tipe pemikir rasional, yang fokus ke fungsi, logika. Oke, terus iklannya gimana buat mereka? Buat si pengikut hati, iklan yang bilang ransel ini ngasih kemungkinan tak terbatas buat ekspresiin kepribadian unikmu, itu bakal lebih kena. Nyambung ke diri dia ya? Iya, pesan ini ngaktifin sistem relevansi diri sekaligus sistem nilai mereka, karena cocok sama identitas mereka yang ekspresif. Sebaliknya, buat si pemikir rasional, iklan yang nekenin desain super praktis, nyaman, banyak kantong internal, justru yang lebih efektif ngaktifin kedua sistem itu, karena sesuai sama identitas mereka yang hargain logika dan fungsi. Jadi bukan cuma soal fitur produknya ya, tapi gimana fitur itu dibingkai biar klik sama cara orang lihat dirinya. Ini berarti kita bisa manfaatin pemahaman ini dong. Mungkin buat motivasi diri sendiri atau bahkan ngajak orang lain ke arah positif gitu. Tepat sekali. Disinilah letak kekuatan praktisnya. Anda bisa secara sadar membingkai, istilahnya framing, suatu pilihan atau tugas biar lebih menarik buat identitas seseorang. Contohnya gimana tuh? Misalnya, Anda punya teman ekstrovert yang malas olahraga sendirian di gym. Bosen katanya. Nggak sesuai sama dirinya yang sosial. Nah, daripada maksa dia ke gym, Iya, bakal nolak terus dia. mending ajak dia ikut kelas dansa kelompok atau hiking bareng teman-teman. Bingkainya sebagai kesempatan seru nih buat gerak sambil nongkrong. Dengan ngebikin aktivitas itu selaras sama identitas sosialnya, kemungkinan besar itu bakal kerasa lebih relevan dan bernilai buat dia. Oh, jadi kuncinya nemuin kaitan identitas yang pas ya. Ini berlaku buat diri sendiri juga dong. Kalau saya pengen mulai kebiasaan baru tapi rasanya bukan gue banget, mungkin saya perlu cari cara ngebentuknya biar cocok sama sisi lain diri saya yang udah saya akuin. Persis. Dan ini bawa kita ke poin penting berikutnya dari sumber Anda. Konsep diri itu sendiri ternyata nggak kaku-kaku amat kayak yang kita kira. Oh iya, gimana tuh?
Penulis buku ngasih contoh gimana dia bisa lihat dirinya sebagai sosok pekerja keras di kantor, tapi ya bisa juga jadi konyol main sama anak-anaknya di rumah. Dua-duanya ya sama-sama dia. Sumber ini juga nyorot gimana deskripsi diri bisa punya dua sisi mata uang kan? Maksudnya? Seseorang bisa bilang dirinya bisa diandalkan, spontan, gampang percaya. Tapi orang lain mungkin lihat sifat yang sama itu sebagai kaku, impulsif, gampang dibodohi. Perspektif itu penting. Menarik. Jadi diri itu lebih kayak kumpulan berbagai peran atau aspek ya, bukan satu blok yang utuh gitu. Gimana fleksibilitas ini bisa bantu kita? Kekuatannya ada di kemampuan kita buat secara sadar milih aspek identitas mana yang mau kita tonjolin di situasi tertentu. Buat motivasi diri. Contoh bagusnya itu cerita penulis buku sendiri soal lari. Yang dia nggak ngerasa atlet itu ya? Iya, dia nggak pernah nganggap dirinya atlet. Buat dia, identitas itu asing. Tapi kakaknya, pelari yang lebih pengalaman, pengen motivasi dia buat latihan lebih serius. Terus apa yang dilakuin kakaknya? Apa dia bilang, ayo dong, kamu tuh atlet sebenarnya gitu? Enggak. Justru itu mungkin bakal ditolak kan? Nggak sesuai sama relevansi diri si penulis. Malah kakaknya pinter nih. Dia bingkai ulang tantangan lari itu, dia nggak fokus ke identitas atlet, tapi ngaitinnya ke identitas penulis yang udah kuat sebagai pekerja keras. Oh, disambungin ke situ ya? Iya. Dia nekenin kalau latihan lari itu butuh dedikasi, disiplin, kerja keras, sifat-sifat yang udah diakuin penulis sebagai bagian dirinya. Nah, dengan ngebentuk lari sebagai bentuk kerja keras, aktivitas itu jadi lebih relevan dan bernilai buat penulis. Akhirnya dia termotivasi latihan lebih giat. Wah, ini kayak ngeretas sistem motivasi diri sendiri ya. Dengan milih identitas mana yang aktif, kita bisa ngubah cara kita lihat dan ngedeketin suatu tugas. Sumber Anda nyebut ada semacam siklus umpan maju ya, feed forward cycle gitu. Jadi ngelakuin tindakan kecil yang sejalan sama identitas yang diinginkan. Kayak si penulis berhasil lari lebih cepat dikit. Nah, itu bikin identitas pelari atau pekerja keras itu jadi kerasa lebih nyata, lebih aku gitu. Bener sekali. Ini cocok banget sama model yang dikembangin peneliti lain, Elliot Berkman, namanya model identitas nilai. Intinya, model ini bilang kalau tindakan kita selaras sama identitas dan nilai kita, tindakan itu nggak cuma lebih gampang dan alami, tapi juga ngasih kepuasan yang lebih dalam. Kayak Jenny Slate tadi ya, pas jadi Marcel. Persis. Kepuasan yang dia rasain pas jadi Marcel itu contoh sempurna siklus ini. Tindakan bikin Marcel selaras sama identitas otentiknya, yang terus nguatin identitas itu dan ngasih nilai. Puas, sukses. Tapi kayaknya ada sisi lain juga ya, kalau kita udah terikat banget sama identitas kita dan cenderung nilai positif hal yang mirip saya, bukannya ini bisa bikin kita jadi nolak perubahan atau info baru yang nantang pandangan diri kita? Anda nyentuh poin krusial banget. Bias ke diri ini emang bisa jadi pedang bermata dua. Di satu sisi, bagus, ngasih stabilitas koherensi hidup kita. Tapi di sisi lain, Bisa bikin kita kaku ya? nah itu dia, bisa bikin kita defensif atau nutup diri dari pengalaman, ide, atau masukan yang sebenarnya bisa bantu kita tumbuh, cuma karena rasanya asing atau nganggep itu ancaman buat identitas kita sekarang. Lebih jauh lagi nih, di era informasi kayak sekarang, penting banget sadar kalau bias ini bisa dimanfaatin orang. Maksudnya dimanfaatin gimana? Pesan-pesan yang sengaja dirancang biar kena banget sama identitas kita, entah itu iklan personal, konten politik, bahkan disinformasi, itu bisa persuasif banget, karena langsung ngomong ke sistem relevansi diri dan nilai kita. Jadi, ya waspada itu penting banget, kritis. Waspada sama manipulasi dari luar, tapi mungkin waspada juga sama kekakuan dari dalam diri sendiri ya. Nah, ini nyambung ke transformasi kedua Jenny Slate yang dibahas di sumber pas dia jadi ibu. Ternyata ini micu ketakutan yang beda lagi. Sumber Anda ngutip kekhawatirannya, gimana kalau aku jadi versi diriku yang lebih jelek, abis bayi lahir, atau gimana kalau aku yang sekarang ini hilang aja? Ketakutan itu wajar banget ya, manusiawi. Dan bisa dijelasin pakai kacamata sistem relevansi diri tadi. Sistem ini kan alaminya pengen pertahanin rasa aku yang udah dikenal, yang stabil. Perubahan gede dalam hidup kayak jadi orang tua, pensiun, atau kehilangan pekerjaan. Itu bisa kerasa kayak ancaman ya? Iya, ancaman eksistensial buat identitas yang udah mapan. Pertanyaannya jadi, kalau peran ini hilang atau berubah drastis, terus gue siapa? Nah, sumber ini nawarin dua strategi utama buat ngadepin transisi gede kayak gitu tanpa kehilangan diri. Bentuk lari tadi. Coba cari benang merah atau nilai inti yang tetap ada, meskipun peran atau situasi berubah.
Contohnya? Misalnya, orang yang pensiun dari kerjaan yang dia suka banget. Mungkin dia ngerasa kehilangan identitas profesionalnya. Nah, dia bisa nemuin konsistensi dengan lihat gimana nilai-nilai yang dia pegang di kerjaan dulu, kayak mentoring, mecahin masalah, kontribusi, bisa diekspresiin di konteks baru. Mungkin jadi sukarelawan atau mentor buat anak muda. Ini soal lihat gimana diri inti itu tetap ada di balik perubahan peran. Oke, jadi nyari jangkar ya di tengah perubahan. Terus strategi kedua apa? Strategi kedua itu melepaskan. Ini mungkin lebih menantang ya. Letting go gitu. Iya, letting go. Ini butuh kesediaan buat secara sadar ngelonggarin genggaman kita pada gagasan-gagasan lama tentang siapa diri kita. Terutama kalau gagasan itu udah nggak relevan lagi atau malah ngehambat pertumbuhan. Ini tentang mempertanyakan asumsi kita soal diri sendiri. Kayak contoh penulis buku soal lari tadi. Betul, dia akhirnya sampai di titik nanya ke dirinya sendiri. Emang aku perlu ya ngidentifikasi diri sebagai atlet buat bisa nikmatin sensasi gerakin badan dan manfaat sehat dari lari? Nah, pas dia lepasin label bukan atlet itu, dia jadi bebas nikmatin aktivitasnya apa adanya. Ini soal fleksibilitas identitas yang lebih radikal mungkin ya. Dan gimana Jenny Slate tadi pas transformasi jadi ibu? Dia nemuin konsistensi atau berhasil melepaskan? Sumber Anda ngegambarin semacam realisasi yang kuat gitu ya setelah dia melahirkan. Bukannya jadi versi yang lebih buruk atau hilang, dia justru ngerasain kekuatan baru yang belum pernah dia kenal. Dia sadar kalau inti dirinya itu bukan cuma peran komedian, tapi kapasitasnya buat mencintai. Jadi ibu malah bikin dia ngerasa lebih terhubung. Dan lewat koneksi itu, dia justru ngerasa lebih kayak pemimpin dalam hidupnya sendiri. Wah, keren banget ya. Jadi kayaknya ada kombinasi ya. Dia nemuin konsistensi di nilai intinya, cinta, koneksi, tapi juga ngelepasin sebagian ketakutan dan gagasan lama soal keterbatasan dirinya. Ini contoh yang indah banget sih, gimana peristiwa hidup yang penting, entah itu yang bahagia kayak jadi ortu atau jatuh cinta, atau yang sulit kayak kehilangan, punya potensi buat secara fundamental nata ulang peta identitas dan nilai-nilai kita. Betul. Pengalaman-pengalaman ini bisa ngegeser apa yang kita anggap relevan dan berharga, yang ujung-ujungnya bakal membentuk jalur pilihan kita ke depan. Sumber ini bahkan ngasih metafora menarik. Kalau versi diri yang disajin otak kita tiap saat itu lebih mirip profil kencan daripada paspor. Profil kencan, maksudnya gimana tuh? Ya, itu cuma sorotan aspek-aspek tertentu yang relevan pas itu aja. Bukan keseluruhan kebenaran yang kaku dan abadi tentang siapa kita. Profil kencan, bukan paspor. Suka saya. Ini kayak nunjukin ada pilihan ya gimana kita nampilin diri bahkan ke diri sendiri. Nah, di bagian akhir bab ini, sumber Anda juga nyentuh sedikit soal dimensi sosial dari pembentukan diri. Gimana persepsi orang lain ikut main peran. Tentu aja kan, sambutan hangat jutaan orang ke Marcel the Shell pasti nguatin keyakinan Jenny kalau dia di jalur yang benar. Kita sering pakai cermin sosial ini kan buat pahamin diri kita. Tepat sekali. Kita kan makhluk sosial ya. Gimana orang lain ngerespon kita, apa yang mereka hargain dari kita, itu jadi bagian penting dari data yang kita pakai buat ngebangun konsep diri. Lingkaran umpan balik sosial ini kuat banget. Dan ini sebenarnya bawa kita ke sistem otak kunci lain yang terkait erat, yang bakal jadi fokus di bab selanjutnya dari sumber Anda, yaitu sistem relevansi sosial. Oke, sistem relevansi sosial, apa tuh? Nah, sistem ini intinya soal gimana kita memahami pikiran, perasaan, niat orang lain. Terus, gimana pandangan mereka tentang kita, itu ngaruh ke pilihan dan perilaku kita. Gimana lingkaran sosial ini ngebentuk nilai dan keputusan kita. Nah, ini jembatan yang pas banget buat pembahasan kita berikutnya. Oke, siap. Jadi setelah kita jelajahi semua ini nih, apa ya intisari yang bisa Anda bawa pulang dari bab 2 ini? Poin kuncinya gini, pemahaman Anda soal siapa aku, identitas Anda, itu bukan cuma renungan filosofis doang, tapi kekuatan aktif yang ngarahin pilihan Anda lewat sistem nilai di otak. Penting banget itu. Dan kabar baiknya, identitas ini tuh nggak dipahat di batu gitu, fleksibel, kayak konstelasi bintang, bukan satu bintang tunggal. Nah, pahami fleksibilitas ini ngasih Anda keleluasaan. Anda bisa belajar nyelarasin tindakan sama nilai-nilai terdalam Anda, bisa ngebentuk ulang pilihan biar kerasa lebih Anda, atau bahkan secara sadar mulai ngebentuk aspek baru dari diri Anda lewat langkah-langkah kecil yang konsisten. Penulis pakai metafora konstelasi, itu bagus banget ya. Diri kita terdiri dari banyak titik cahaya, dan kita bisa milih mana yang mau kita sorot di waktu yang beda.
Ini memunculkan pertanyaan reflektif yang mungkin menarik buat Anda pikirkan. Pertanyaan apa tuh? Mengingat fleksibilitas ini, ada nggak ya aspek dari diri Anda saat ini yang mungkin Anda pegang terlalu erat? Sebuah label atau keyakinan soal diri sendiri yang tanpa sadar mungkin ngehalangin Anda dari perubahan atau pengalaman yang sebenarnya Anda pengen. Atau sebaliknya, ada nggak aspek positif dari identitas Anda, kekuatan atau nilai yang udah ada yang bisa Anda nyalain lebih terang buat bantu Anda gerak ke arah tujuan yang penting buat Anda? Wah, pertanyaan yang dalam tuh buat direnungkan. Mana bintang di konstelasi diri Anda yang perlu disorot dan mana yang mungkin perlu sedikit diredupkan cahayanya ya. Terima kasih banyak sudah bergabung dengan kami dalam telaah mendalam mengenai bab 2 Siapa Aku. Semoga percakapan ini ngasih Anda ya percikan wawasan barulah tentang mesin internal yang ngegerakin pilihan-pilihan Anda.